Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Anak-anakku sekalian, solih-solihah. Semoga semuanya baik ya, disehatkan selalu. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, mudah-mudahan anak-anakku semua, solih-solihahku, disehatkan selalu. Apalagi sekarang kan sedang pandemi ya. Ustazah harap semuanya selalu menjaga kesehatan dan selalu diberi kesehatan oleh Allah ya. Tolong dijaga kesehatannya. Mudah-mudahan kita terhindar dari pandemi ini ya. Oh ya, Ustazah mau memperkenalkan diri. Nama Ustazah Siti Nur Ulfa, bisa dipanggil Ustazah Ulfa. Ustazah di sini mengajar mata pelajaran SKI. Nah, Ustazah memegang kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 juga. Nah, jadi kalau ketemu nanti sama Ustazah, panggil aja Ustazah Ulfa ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai ya, biar kita bisa ketemu. Oke, kita akan masuk ke bab pertama untuk kelas 7, yaitu tentang Jazirah Arab. Jazirah Arab itu adalah gurun pasir yang dikelilingi bukit-bukit bebatuan. Tanaman yang tumbuh adalah pohon kurma di sana ya, kebanyakan, karena ya semuanya rata-rata itu padang pasir, gurun padang pasir untuk di Jazirah Arab itu. Nah, hewan yang diternakannya saja itu di sana kebanyakan itu domba, unta, nah gitu. Dan sebagian besar itu mata pencaharian orang sana itu, penduduk Arab itu, yaitu berdagang. Meskipun ada sebagian bermata pencaharian sebagai petani, mereka memiliki sifat pemberani ya. Mereka memiliki sifat pemberani itu. Oleh itu disebabkan karena kondisi geografis mereka menantang panas, gurun pasir ya. Makanya kenapa di sana mereka disebut sangat pemberani, karena keadaan geografisnya pun sangat ekstrim, yaitu mereka jarang sekali yang namanya hujan, selalu panas. Kita masuk ke Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab itu adalah sebuah tanah di semenanjung yang terletak di bagian barat dari benua Asia ya. Tanah ini terkenal dengan nama Jazirah Arab. Jazirah dalam bahasa Arab itu artinya pulau ya. Jadi Jazirah Arab itu adalah pulau Arab. Nah, Jazirah Arab itu sendiri dibatasi oleh 3 lautan, yaitu Lautan Merah, Lautan Hindia, dan Lautan Oman. Dan satu lagi yaitu Selat Persia. Menurut keadaan iklim, Jazirah Arab itu dibagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama ada Tihamah, yang kedua ada Hijaz, yang ketiga Najd, yang keempat itu Yamamah, dan yang kelima itu Arud ya. Untuk lebih jelasnya, Ustazah sudah menyampaikan di materinya apa itu Tihamah, Hijaz, dan lain-lain ya. Dan tahukah kalian bahwa di Jazirah Arab itu sebelumnya sudah ada kerajaan-kerajaan yang menetap sebelum adanya Islam. Adapun negeri-negeri yang sudah ada sebelum Islam, yang pertama itu ada Yaman, yang kedua itu ada kerajaan Sabah, yang ketiga ada kerajaan Himyar, yang keempat ada kerajaan Hirah atau Manazirah, yang kelima ada kerajaan Gaisah atau Gasasina, yang terakhir itu adalah Mekah. Yang pertama Yaman. Yaman adalah tempat tumbuhnya kebudayaan yang paling penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Untuk Yaman itu, negeri Yaman itu termasuk negeri yang makmur, karena tanah di Yaman itu sendiri sangat subur, sehingga mereka dan juga di sana itu sering hujan, maka tanah di sana subur. Dan juga mereka sering membuat bendungan-bendungan agar jika hujan mereka sudah mempunyai bendungan dan itu akan dipakai untuk mereka bertani. Makanya kenapa tanah di Yaman itu sangat subur dan makmur. Yang kedua itu kerajaan Sabah.
Kerajaan Sabah itu mulai berdiri pada tahun 950 sebelum Masehi. Nah, pada awal berdirinya itu hanya sebuah kerajaan yang kecil, tetapi berdiri setelah itu mulai menjadi kerajaan yang semakin besar dan luas. Nah, kemasyhuran dari kerajaan Sabah itu berpokok pangkal pada dua hal. Yang pertama yaitu ratunya yang terkenal bernama Ratu Balkis, dan yang kedua yaitu tentang bendungan Ma'arib. Nah, kalian bisa baca sendiri dari materi yang sudah Ustazah sampaikan di situ, boleh baca lagi. Nah, untuk yang ketiga yaitu kerajaan Himyar. Nah, kerajaan Himyar mulai menggantikan kerajaan Sabah. Jadi semenjak kerajaan Sabah mulai melemah, kerajaan Himyar mulai keluar dan semakin besar. Karena memang sebelumnya kerajaan Himyar itu sudah menjadi kerajaan yang besar. Selain itu, kerajaan Himyar termasuk kerajaan yang kuat. Jadi dari awal itu emang kerajaan Himyar itu sudah kuat, makanya setelah kerajaan Sabah mulai melemah, kerajaan Himyar dengan mudah langsung menguasai dan menggantikan kerajaan Sabah. Nah, raja-rajanya pun telah dapat memperbaiki sistem pertanian dan pengairan. Maka dari situ kerajaan Himyar menjadi kerajaan yang makmur juga. Dan yang keempat itu kerajaan Hirah. Kerajaan ini yaitu berasal dari suku-suku bangsa Arab yang berdiam di bagian utara Jazirah Arab. Jadi kerajaan ini didirikan oleh kerajaan Persia untuk menjadi pendukung dan pelindung untuk kerajaan Persia ini gitu. Jadi kerajaan Persia itu mencari perlindungan juga dan kekuatan dari kerajaan Hirah dari serangan-serangan kabilah Arab. Nah, yang kelima itu adalah kerajaan Ghassan atau Ghasasina. Nah, kalau untuk kerajaan Ghassan itu didirikannya oleh bangsa Romawi dan sama juga tujuannya untuk menjadi pendukung dan pelindung kerajaan Romawi itu sendiri dari serangan-serangan kabilah Arab juga gitu. Nah, kalau Ghassan itu sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi, menganut agama Masehi yang diterimanya dari bangsa Romawi sendiri. Jadi bangsa Romawi sudah membawa agama untuk disebarkan di kerajaan Ghasasina ini gitu. Dan mereka juga yang memasukkan agama Masehi itu ke Jazirah Arab. Jadi mereka juga yang memperluas agama Masehi ini ke Jazirah Arab. Dan yang terakhir yaitu Mekah. Nah, Mekah adalah suatu kota yang terletak di wilayah Hijaz. Nah, untuk Mekah kalian sudah tahu kan? Nah, Ka'bah ini di dalam Mekah itu ada Ka'bah yang sangat dimuliakan oleh seluruh kabilah-kabilah di Jazirah Arab ya. Dan untuk sejarahnya Ka'bah sendiri, anak-anakku, solihah-solihahku pasti sudah tahu kan? Didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, dan juga Al-Quran menjulukan kota Mekah dengan sebutan Ummul Qura, yaitu nama ini dijulukan kepada Mekah yang artinya itu adalah ibu negeri. Kenapa? Karena Mekah itu adalah kota yang lebih tinggi dari kota-kota yang lain. Alhamdulillah materi yang Ustazah sampaikan sudah selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan pandemi ini segera selesai ya, biar kita bisa bertemu kembali, biar nanti kita bisa belajar dengan normal kembali. Doanya untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.